Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya Aslan Alwi. Izinkan saya untuk melakukan presentasi sesuai dengan paper yang saya masukkan di Simposium Internasional Borobudur. Baiklah, mungkin saya mulai dengan perkenalan diri dulu. Izinkan saya untuk berbagi dengan presentasi. Ini adalah judul yang insya Allah akan saya presentasikan di dalam simposium ini, yaitu Swarm-Based Coordination Architecture for Humanoid Robot. Saya Aslan Alwi sebagai penulis utama dan co-author adalah Ibu Munirah. Kami sama-sama dosen Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Ini adalah kurikulum vitae saya. Saya lahir di Kolaka, Sulawesi Tenggara, Indonesia. Tinggal di Jogja, punya rumah di sana, tapi saya ngajar di Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Kemudian ini adalah ORCID ID, Scopus Author, GitHub, Sinta Profile, dan LinkedIn saya. Ini adalah riwayat pendidikan saya. Saya S1-nya di Matematika ITB Bandung, S2 di Computer Science UGM, S3 Jurusan Komputer UGM. Saya mengajar sebagai dosen tetap di Informatics Engineering Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Dan juga sebagai chairman di Alumni Institute Foundation. Oke, kita mulai dengan presentasi daripada paper ini. Sebagaimana judul daripada paper ini adalah Swarm-Based Coordination Architecture for Humanoid Robot, Distributed Multi-Agent Framework with Secure Role Evaluation. Paper ini mengusulkan sebuah ide tentang bagaimana proses pengendalian terjadi pada robot. Kita langsung saja mungkin bahwa kita bertolak kepada suatu pandangan yang mungkin lama gitu ya. Atau mungkin saya saja yang mungkin melihatnya lama. Mungkin gambarannya seperti ini. Kalau kita membayangkan robot itu seperti pada gambar ini, semua bagian daripada sendi-sendinya ini itu dikendalikan secara terpusat. Artinya bahwa di bagian-bagian sendi ini tidak ada atau hampir tidak ada sistem yang bisa mengambil keputusan sendiri. Yang ada di sini adalah mungkin proses yang melakukan perhitungan-perhitungan dinamik gitu ya. Persamaan-persamaan matematika untuk melakukan gerakan-gerakan dinamik. Dan pengontrol yang sebenarnya ada di terpusat di satu tempat di sini. Nah, pertanyaan sekarang adalah bagaimana kalau konsep ini kita rubah? Jadi, setiap bagian daripada robot itu seluruhnya kita lihat saja sebagai swarm. Jadi sebagai swarm. Dalam artian seperti apa? Setiap bagian yang bergerak dikontrol seperti semua joint sendi atau semua hal-hal lain yang bisa independen gitu, itu berdiri sendiri. Menjadi sekumpulan agent AI. Sekumpulan agent AI yang membentuk swarm. Jadi yang tadinya mungkin di sini hanya ada proses dinamik gitu ya, perhitungan-perhitungan persamaan matematik yang rumit untuk gerakan gitu ya. Nah, itu berubah menjadi agent AI. Nah, semuanya ini menjadi joint agent AI. Di dalam pandangan ini kita merubah semua perhitungan dinamis menjadi perhitungan artificial intelligence gitu ya. Mungkin satu persamaan gerakan itu yang tadinya dihitung dengan persis sekarang menjadi sesuatu yang dilatih gitu dan probabilistik gitu ya. Diharapkan dengan sekumpulan swarm ini terjadi secara alami apa yang dikatakan sebagai emergent behavior. Jadi perilaku yang muncul secara alami sebagai akibat langsung dari swarm. Bukan akibat langsung dari perintah terpusat. Jadi semua gerakan untuk menjaga stabilitas tubuh, untuk menari, bergerak kemana-mana itu adalah emergent behavior. Jadi muncul karena koordinasi swarm, bukan karena koordinasi kontrol terpusat. Nah berikutnya,
ini adalah gambaran sederhana bagaimana kita menggambarkan robot-robot itu bergerak, bahwa setiap sendi digambarkan oleh diwakili sebuah agent AI. Kalau tadi ya, kita memasukkan ide bahwa semua sendi yang mungkin hanya ada perhitungan matematika yang dinamik, bagaimana mereka bergerak dalam perhitungan matematika yang rumit gitu ya, itu sekarang diganti dengan agent AI. Jadi dengan perhitungan AI saja gitu. Jadi persamaan matematika berubah menjadi machine learning gitu. Jadi rupanya persamaan matematika berubah menjadi jaringan saraf tiruan. Nah itu, atau secara umum kita ganti menjadi agent AI. Nah ini bekerja sama sambil dijaga oleh blockchain. Idenya adalah ada satu blockchain yang tertanam dalam robot yang menjaga keamanan robot di dalam melaksanakan segala komunikasi di dalam dirinya gitu ya. Idenya seperti apa? Di dalam blockchain lokal ini, setiap agent menyimpan salinan blockchain. Setiap agent menyimpan salinan blockchain. Tapi mungkin dengan suatu perhitungan nanti bahwa bagaimana caranya blockchain itu tidak membengkak menjadi besar sehingga akan memperlambat perhitungan. Nanti insya Allah, walaupun saya tidak tahu dalam paper itu, kami berencana untuk membangun satu paper lagi mungkin atau satu riset lagi bagaimana caranya secara komputasi bahwa kita mungkin membangun blockchain lokal di dalam robot kita. Nah, yang paling penting di sini ada papan tulis sebagai papan memori global bagi setiap agent AI. Ini berfungsi sebagai tempat untuk melakukan koordinasi swarm. Kalau misalnya mungkin nih, bagaimana caranya sistem keamanan itu diterapkan di dalam konsep swarm ini? Di sini sudah kelihatan bahwa itu saling terjadi keterikatan antara swarm dan di dalam blockchain. Keterikatannya apa? Swarm agent ini dilihat juga sebagai swarm node blockchain. Jadi ada dua lapis gitu ya. Swarm agent AI sekaligus juga sebagai wajah dalam swarm node blockchain. Gambarannya seperti ini. Setiap A1, A2, A3, A4 itu adalah masing-masing adalah representasi daripada agent yang bekerja di atas blockchain ini ya. Ini gambaran rinci aja bagaimana. Nah, setiap agent itu kalau mungkin ditanyakan gimana sih hubungannya antara agent dengan papan tulis epistemik dan juga dengan validasi blockchain. Setiap agent ketika berkomunikasi melakukan koordinasi swarm, beberapa hal yang penting itu semuanya ditulis dalam papan tulis epistemik. Kemudian setelah itu terjadi validasi. Apakah setiap usulan dilakukan oleh agent itu tidak melanggar aturan-aturan swarm yang ditetapkan? Misalnya nih, kalau dia ada satu batas daripada sendi yang tidak boleh bergerak terlalu jauh gitu ya. Nah, kalau misalnya ada satu usulan dilakukan bahwa dia pengen memutar sendi sejauh berapa derajat itu misalnya, nah itu tidak dibolehkan, itu terjadi validasinya di sini. Kalau semua validasi sudah selesai, itu kan ditulis di blockchain. Ini adalah gambar yang rinci, mungkin bisa dilihat di paper, bagaimana proses penulisan di dalam epistemic blockchain itu untuk terhubung ke blockchain. Ini adalah gambaran lebih rinci lagi. Ini sebenarnya sebuah gambaran formal atau gambaran matematis ya. Bagaimana hubungan ini terjadi. Tapi di sini tidak saya jelaskan karena waktunya singkat banget ya. Di sini yang mungkin saya bisa katakan bahwa untuk pertama kita menggunakan Kripke model. Itu insya Allah mungkin bisa saya jelaskan kalau ada pertanyaan. Ini juga gambaran bagaimana itu diterapkan. Nah, ini adalah in action 1 emergent balance recovery. Jadi behavior yang terjadi akibat swarm itu di mana terjadi recovery balance. Kalau ada gangguan yang mengganggu balance keseimbangan, swarm akan bertindak untuk mengembalikan keseimbangan itu. Ini kalau misalnya terdapat perintah tugas global gitu dari misalnya pengendali atau admin yang memerintahkan 5 robot untuk bekerja dengan satu tugas. Nah, itu terjadi dengan menyimpan tugas itu di blockchain. Nanti dari blockchain dibaca oleh semua agent.
Oke, ini adalah keuntungannya. Maaf karena waktu yang terbatas, saya lanjutkan aja. Oke, demikian. Sebagai penutup, paper ini punya keterbatasan, ya saya jelaskan saja, bahwa paper mungkin ditulis dalam kerangka yang deterministik, bahwa setiap agent AI itu walaupun dia AI, tapi ketika kita menggunakan model Kripke itu sifatnya deterministik antara 0 dan 1 aja. Nah, di masa depan kami berencana untuk mengembangkan ini ke menjadi model yang probabilistik, jadi yang fungsi valuasi antara dunia dengan proposisi itu kita ganti menjadi satu rentang yang kontinu 0 dan 1 dan menggunakan proposisi bias atau conditional bias gitu ya. Keterbatasan berikutnya bahwa himpunan dunia yang dimiliki oleh agent itu adalah finite dan countable. Jadi ada mengikuti bilangan asli dan terbatas gitu. Jadi itulah sebabnya robot tidak bisa bergerak mulus. Karena jumlah dunia kemungkinan geraknya itu juga countable, tidak mulus. Artinya diskrit. Nah itu bagaimana kalau kita menerjemahkan dunia setiap himpunan dunia dari setiap agent AI itu adalah kontinu. Jadi bukan cuma himpunan bilangan asli yang terbatas, tapi himpunan bilangan real atau himpunan ruang vektor dengan medan bilangan real gitu ya. Kemudian itu masih bisa kita kembangkan lagi kepada bagaimana kalau kita merubah lagi, misalnya nih, yang tadinya kita sudah memperluas kepada fungsi valuasi itu sebagai conditional bias. Conditional bias kita ganti dengan jaringan syarat tiruan. Jadi dalam hal ini conditional bias berubah menjadi fungsi aktivasi. Ini adalah gambaran masa depan dari set ini. Insya Allah mungkin nanti kita akan mencoba membuat paper satu lagi. Bagaimana kalau model Kripke kita modifikasi menjadi model yang berintegrasi dengan, kita rubah menjadi suatu yang tidak lagi deterministik tapi yang non-deterministik. Sekian mungkin presentasi saya. Terima kasih sudah memberi kesempatan untuk melakukan presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.